المتقين المغضوب عليهم آمين. Mulanya sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amin wa ala rasulillah subhanahu wa ta'ala ma'ana ta'ala ta'ala al-mahdi wa la hawla wa la quwwata illa billah ada kulli harfin wa la bihi wa jadid al-qub man ja'a min muslimin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Rasulillah rahim ma taraka min al-jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma ahdatha Allah fihi. Dia adalah meninggalkan daripada kejahilan akan sesuatu. Orang yang menghendaki ayuh bisa mengerjakan satu pekerjaan yang tidak Allah ciptakan akan dia. Makanya perbuatan yang tidak diciptakan Allah lalu dianggap berulah-ulah itu perbuatan padahal itu tidak diciptakan Allah, itu orang itu jahil. وَكُلُّ مَنْ نَزَعَ اللَّهُ فِي أَحْكَامِهِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي أَقْدَارِهِ وَقَدْ بَرَزَ فِي حُلَّةِ الْجَهْلِ الَّتِي أَقْبَحُ لُبْسَةٍ. Setiap orang yang menentang Allah, kullu man naza'a Allah, setiap orang yang menentang Allah fi ahkamihi, pada hukum-hukumnya Allah, wa'taradu alaihi fi aqdari, dan ia mengiktirad atas Allah pada takdirnya. Setiap orang yang menentang Allah itu apa? Menentang hukum-hukum Allah, dan ia mengiktirad lawan Allah pada masalah takdirnya. Ketika orang itu dapat takdir, lalunya mengiktirad, lalunya sangkal, lalu ia kadang menerima takdir Allah, maka sungguh dia menampakkan pakaian kejahilan, yang mana pakaian kejahilan ini sejahat-jahat pakaian. Jadi orang jahil itu orang yang mengiktirad dengan takdir. Orang jahil itu orang yang menentang Allah pada masalah hukum-hukum Allah. Kama ru'yana Allah khalaqal jahla fi aqal surati. Seperti diriwayatkan Allah Ta'ala menciptakan jahil itu pada sebaik-baik rupa, pada sejahat-jahat rupa. Nanti orang jahil itu Allah ciptakan sifat jahil itu sejahat-jahat rupa. Wa qala wa izzati wa jali ma khalaqtu khalqan hatta manzilatan indi minka. Ujar Allah ini lawan jahil, tidaklah menciptakan makhluk yang paling rendah pangkatnya di sisiku minka kecuali engkau. Nanti di kami ini hai jahil, orang yang paling rendah. La'an a'lannaka fi awwali khalqi, dan aku jadikan engkau pada sepaling awwali khalqi, sepaling dimurkai makhlukku, wa ahaqqihim manzilatan indi, dan orang yang paling rendah pangkatnya di sisiku. Aku, ujar Allah, kadang-kadang juga orang jahil masuk nan jahil tadi, orang nama nantang Allah pada masalah hukum Allah, mengiktirad lawan takdir Allah. Bukan nang jahil di sini dengan hendak dihitung ada tahu, membaca ada bisa, kadang. Tapi arti jahil di sini yakni orang yang menentang hukum Allah, orang yang mengiktirad itu lawan takdir Allah. Fal kafiruna dawunu fusin wa jahlin, maka orang kafir itu orang yang mempunyai nafsu dan orang jahil. Siapa orang jahil itu? Yakni al-kafiruna. Mereka daripada Allah akal, daripada ilmu, daripada fikir, tapi kadang memikirkan siapa yang menciptakan mereka. Jadi fal kafiruna dawunu fusin wa jahlin. Siapa orang jahil itu? Yakni orang-orang kafir. Nah, aturannya misalnya kepala itu di atas kepala, otak itu di atas kepala, di otak ini di anaknya dilandang. Wal mu'minuna dawu qulubin wa aqlin, orang beriman itulah orang yang mempunyai hati dan akal. Orang beriman itu orang yang mempunyai hati dan akal. Jadi kalau orang beriman itu akalnya digunakannya. Orang beriman itu akalnya digunakan. Orang tanpa akal itu apa? Orang yang bisa membedakan
mana yang terbaik daripada yang baik. Itu orang yang bakal. Arti orang bakal, orang yang bisa membedakan mana yang terbaik daripada yang baik. Jangan kita tuh memilih laki ini duitku. Oh ini kalau mau pilih apa, karena anunya ini kalau mau pilih apa. Nah kita kada bisa. Timbang banyak laki dalam kena gagah benar, ini kada. Misalnya lalu kita memilih sembarangan, memilih laki kita kada bisa, memilih bini kada bisa. Nah mudaratnya kita siapa? Kita. Kenapa? Kita salah pilih laki. Kita salah memilih. Yang kadang-kadang laki memilih bini, ini ada dua, Ramlah lawan Jenab. Dipikir-pikir, oh kalau pilih aku Ramlah kayak apa, kalau aku memilih Jenab kayak apa. Tapi kita kada berpikir. Ketika mudaratnya kita. Karena kita salah memilih bini. Karena kita malah salah memilih laki. Nang mudarat itu ke kita. Karena kita salah. Kada bisa. Kalau orang bakal itu ingin tahu mana yang terbaik daripada yang baik. Itu orang bakal. Kalau misalnya bisa membedakan mana yang baik daripada yang itu biasa. Tapi orang berakal itu mana yang terbaik daripada yang baik. Kalau aku memilih Ramlah kayak ini, kalau aku memilih Zainab kayak ini. Jadi bisa-bisa memilih. Jadi bungol itu jangan diharagu. Kalau ingin maharagu bungol itu pada panjangan nyaman hidup. Jahil itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa arti kitanya bungol atau terkasar sedikit ya bungol itu kada tahu. Itu aja. Arti kada tahu tuh ya bungol. Ini kada pintar aja. Arti kada pintar itu ya bungol artinya. Cuman kata-katanya halus. Fakullu man arada ghaira muradillahi lahu faqad jama'a jahla. Setiap orang yang menghendaki selain kehendak Allah, setiap orang yang menghendaki lain kehendak Allah, faqad jama'al jahla, maka sungguh dia mengumpulkan kejahilan. Allah menghendaki angin, anak bi misalnya. Kita tidak mau dengan kehendak Allah. Apabila orang yang menghendaki yang selain kehendak Allah, faqad jama'al jahla, maka sungguh dia mengumpulkan itu kejahilan. Wa man jahila bila faqad wa huwa bi ghairi ajal. Kalau orang itu jahil lawan Allah, apalagi lawan yang lain. Kalau orang itu jahil lawan Allah, apalagi lawan yang lain. Barang siapa jahil lawan Allah, apalagi lawan yang lain. Wa hukmul abdi taslimu li abdillah fima qada. Padahal hukum seorang hamba itu hendaklah ia berserah diri bagi itu perintah Allah fima qada, pada barang yang Allah qadakan. Fima qada, pada barang yang Allah qadakan. Apa yang Allah qadakan, apa yang Allah tulis di azal, hendaklah kita itu taslim, berserah diri. Wasukun fima amraza wa amda, dan hendaklah kita tenang pada barang yang apa Allah nampakkan atau Allah zahirkan. Kama qala qailu khaliliyah law darat ala ra'si ar-raha min adulli lam azza wa lam atakallam. Kekasihku, jikalau bakul di kepalaku ini daripada sifat kehinaan, aku tidak pernah berkeluh kesah
walam atakallam, dan aku tidak berpandir. Artinya, ya Allah, jikalau pian nama Anda itu bisa kehinaan diriku, ulun ya Allah kada hendak bakal kesah, dan ulun kada hendak berpandir. Ulun terima kehinaan tersebut. Wahaitsu uqimal abdu bi amrin lam yakun li syaki alaihi fihi itiradun. Sekira-kira didirikan itu seorang hamba pada perkara yang tidak ada syar'i bagi itu syariat atasnya padanya itu itirat, walam yutalibu al-haqqu binaqiwihi wa haqqu ar-ridha bi'ilmihi duna ilmihi, dan tidak ada yang menuntut akan dia al-haq itu Allah binaqiwihi dengan lawanannya. Pahaku ar-ridha bi'ilmillah, maka adalah ia ridha dengan ilmu Allah bukan dengan ilmunya. Artinya apapun yang Allah takdirkan lawan kita, hendaklah kita ridha. Apapun yang Allah takdirkan lawan kita, hendaklah kita itu ridha. Li'anna Allah alimun min kulli wujuh, karena Allah itu alimun min kulli wujuh, Allah itu mengetahui min kulli wujuh, daripada setiap ini jalan. Li'anna Allah alimun min kulli wujuh, Allah tahu apa yang pantas lawan kita, apa yang layak lawan kita, sini tahu. Oh, ikan pantas ini, ikan pantas ini, sini nang tahu. Kalau kita kan cuma memantas-mantasakan ya, cuman kalau Allah sini nang tahu min kulli wujuh, dari setiap jalan. Wal abdu jahilun min kulli wujuh, dan hamba itu tentunya jahil daripada setiap jalan. Baik menurut kita, belum tentu itu baik menurut Allah. Pas menurut kita, belum tentu pas lawan Allah Ta'ala. Kalau kita ini menjadi jahilun jahil di dalam segala bidang apapun, min kulli wujuh, kita itu jahil daripada setiap jalan. Kita ini jahil, kita kada bisa memilih, kita kada bisa berkata, kada bisa apa-apa, jahil dari setiap jalan. Al-dunya itu berwujud wala ikubihi alla yatluba ghaira ma aqama fihi sayyidu wa maulah. Padahal aturannya lawan hamba itu nang pantas tidak menurut dia selain apa yang Allah dirikan padanya. Ikan nama rupiah kalau ia ridho. Jadi karena kita kadang bisa memilih, pilihlah apa yang dipilihkan oleh Allah. Ketika Allah memilihkan kita, ketika Allah mentakdirkan kita, hendaklah kita ridho. Itu jauh dari sini. Karena pilihan Allah itu pasti cocok nang lawan kita. Allah kadang memilihkan pilihan itu nang cocok lawan sini, kadang nang cocok lawan kita. Wa ila yakul kadzalika, jika tidak ada seperti yang mereka itu bi'amkan mimma yukhaliful amra, dengan bahwa segala daripada yang menyalahi itu perkara, ka'at radhiya bil kasar wal wuqu bil manahi, seperti ridha dengan sifat malas atau ridha ia dengan mengerjakan ia di dalam apa yang dilarang Allah. Padahal minal makril khafi, tapi kalau urusan maksiat udah sih jangan ridha juga. Kita ini misi sifat, misalnya pengalaman, kalau ridho kita takdir Allah nilarang hujan kayak ini, atau kita nih gawe maksiat lalu bocah, oh ini takdir Allah lawan aku kayak ini, oh kada hujan sini, itu kada kawan dipadahkan kita ridho, karena itu minal makril khafi, ridho dengan pekerjaan maksiat, ridho dengan sifat malas, itu termasuk daripada tipu daya al-khafi yang tersembunyi. Wa talbisu min syaitan, itu tipu daya daripada syaitan al-maghwi yang menyesatkan. Wa talbisu min syaitan al-maghwi, dan itu sebagai tipu daya daripada syaitan yang menyesatkan. Bi ayyati alal qada'a hujatan lahu, ujar syaitan
apa yang kau kerjakan dari maksiat itu sudah qadha Allah Ta'ala. Jadi syaitan itu bisa aja jika mengerjakan maksiat itu qadha, karena itu sudah tertulis di azab. Jadi ridho ini kan apabila kalian mengerjakan maksiat misalnya, padahal itu apa? Tipu daya daripada syaitan. Wajidun annahu bihukman maulah, annahu bihukmi maulah, dan dia menyangka bahwa itu hukumnya Allah Ta'ala. Bihukmi maulah, dia mengaku bahwa itu hukum daripada Allah Ta'ala. Bihukmi maulahu, indama huwa bermahawahu, padahal itu hukum hawa nafsunya. Ketika dia ridho dengan tadi kemaksiatan, ia digawainya maksiat, ia dimagawi kesalahan, lalu ia ridho, itu naranya ia menuruti lawan hawa nafsunya. Bukan ridho dengan hukum Allah, tapi ridho dengan hukum hawa nafsunya. فالرضا بالقضاء من حيث كونه قضاء والقضاء يضاد من حيث كونه قضاء دون البغي من حيث كونه عملا. Ridha itu dengan qada daripada sekira-kira itu sebagai qada, dan qada itu pula dari sekira-kira keadaan itu qada, bukan yang diqadakan, dari sekira-kira keadaan itu amalnya. Jadi kalau misalnya gawean kita tadi jahat, kalau masalah qadanya kita ridha, tapi gawean jahatnya itu kita enggak ada ridha. Tapi kalau masalahnya tadi hujan sidin maksiat itu, kemaksiatan itu kan Allah yang menciptakan. Kita ridho dengan ciptaan Allah, silakan. Tapi ridho dengan gawian jahatnya itu tidak ada boleh. Kalau ridho dengan qadanya tadi karena maksiat itu ciptaan Allah, hujan sidin kada jadi masalah. Tapi ketika kita mengerjakan maksiatnya itu lalu kita ridho, nah di situ nggak ada boleh. Kan sebenarnya ini Allah menciptakan yang baik dan yang jahat, itu sebenarnya ciptaan Allah. Pintangan memandang ciptaan Allah kita ridho. Tapi pintangan ketika kita menggawi itu kejahatannya, di situ kita nggak ada ridho. Wahada umurun mughalatun bi jahlatun manjantami ila tasawuf. Dan disinilah fahuna beberapa perkara yang tersalah padanya orang-orang jahil yang bernisbahkan kepada tasawuf duna ilmi, bukan secara ilmu bimujarradir zayyi, semata-mata pakaiannya, bukan antahakkuki bimaqami, bukan orang itu benar dengan makamnya. Fatarahum yahtajuna bil qada wa yubarri'una nufusahum an dzalika. Kalian mereka itu yahtajuna, mereka mengambil hujah dengan qada, wa yubarri'una nufusahum, dan mereka berlepas diri akan diri mereka itu daripada yang demikian itu. Jadi ada orang jahil di sini, ketika mereka mengerjakan maksiat, mereka berucap ini sudah qadanya Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yubarri'una, mereka berlepas diri akan diri mereka yang demikian itu. Falak ibu aksudah yang pantas untuk palingannya yang demikian itu. Artinya kalau orang dalam tasawuf itu ketika ia mengerjakan yang jahat-jahat, nisbahkanlah yang jahat itu kepada diri kita. Itu di dalam tasawuf. Ma'asalahu min sayyi'atin wa min nafsi, apa yang kamu kerjakan daripada itu kejahatan, itu datang dari diri engkau. Jangan kalian dipadahkan ini sudah qada Allah, kami ini apa dah? Kami ini cuma la haula wala quwata illa billah. Jangan biasa. Itu qolat, itu tak salah. Nah, baik nisbahkan kepada Allah, dan jahat nisbahkan kepada diri kita. Jangan sampai mengambil dalil dari la haula wala quwata illa billah. Nah, benar bunyinya. Wa bil awal alladhi wa wuqufun ala ru'yatil asyhadu an la bidzalika halaka ajabul qabir wa itiradu Allah bima qada. Dan dengannya wabil awal ini dengan yang pertama ada dua wukufun,
Ketika orang itu tata ala ru'yatil asya Allah, ketika mereka melihat sesuatu bukan melihat Allah. Ketika mereka melihat sesuatu bukan melihat Allah. Wa bidzalika halakal jam'u wa bi'tiradi Allah. Dan karena mereka melihat sesuatu tidak melihat Allah, maka binasakah kebanyakan orang bi'tiradihim ala Allah, dengan iktirad mereka itu atas Allah fima qadha, pada barang yang Allah qadhakan akan dia. Ada orang menjadi sedih ketika melihat sesuatu itu bukan melihat Allah, lalu mereka binasanya apa? Lalu mereka mengiktirad. Karena melihat sesuatu itu pekerjaan makhluk itu datang dari makhluk, lalu mereka mengiktirad. Wa tabarrumihim mimman fi mamlakatihi amdal kaman ahala af'alal muqalluma ala takdir wa jalahu dari lahu ila taksir. Seperti orang yang menjadikan perbuatan yang tercela. Ada orang model sirik yang salah itu sepertinya mengatakan perbuatannya tercela ini takdir Allah Ta'ala, bahkan itu menjadi simpanan ia baginya kepada itu kekurangannya. Bahkan akhta al-hikmah, maka sungguh tersalah itu hikmahnya tadi. Ketika ia mengatakan sifat yang tercela ini sudah takdir Allah Ta'ala. Walaktu ila sumelahu itla qatun, dan waktu itu di sisi ulama sufi baginya ada beberapa pemakaian. Wamin madhaba ila annahu matalabul haqqu minka, setengah daripadanya madhaba orang yang berpendapat ila annahu matalabul haqqu minka, barang yang menuntut akan dia oleh Allah Ta'ala daripada engkau. Wamin madhaba ila annahu kullu tajallid bihi mina syu'unil ilahiyah, dan setengah daripadanya orang yang berpendapat kepada setiap terjadi padanya daripada perkara-perkara Tuhan. Jadi ada yang mengatakan waktu itu setiap waktu yang mereka jalani, mereka mengatakan ini terjadinya Allah Ta'ala kepadaku. Setiap waktu yang mengatakan ini Allah tajalli lawan aku. Wa ta'ala inna mura'atul anfas wa itahwa ma tastahiquhu min ibadatin aw ubudiyatin aw ubudatin. Dan waktu itu pula di sisi mereka itu menjaga nafas, dan dia memberikan akan dia ma tastahiquhu, apa yang macam isi mereka ibadah yang terjadi lawannya, itulah pekerjaannya. Misalnya duduk, ujar orang ahli sufi itu duduk itu lebih baik daripada berdiri. Ketika berdiri mereka mengatakan berdiri itu lebih baik daripada duduk. Yang itu harus jangan ditanggung itu makan di wakari ya, oh nyaman mana ini, artinya makan di wakari itu lebih nyaman daripada makan sate. Ketika dia makan sate nyaman, oh makan sate ini lebih nyaman daripada makan di wakari. Ini itu terus ya Ibnu Waqti. Pahala tanapanya itu yang lebih nyaman lawan minyak. Itu orang-orang sufi. Kayaknya ada dapatnya kayak makan nasi goreng ini loh, nasi goreng ini. Ketika ia makan nasi goreng di pintu, lalu dibandingkan dengan nasi misalnya di mana, di Win atau di itu Pop, ia mengatakan bahwasanya nasi Lumintu itu lebih nyaman daripada nasi goreng yang ada di Win. Kenapa? Karena ketika itu ia makan nasi goreng Lumintu. Tapi ketika ia makan nasi di Win, ia mengatakan nasi goreng di Win lebih nyaman daripada nasi di Lumintu. Jadi ini Ibnu Waqti. Nah kayak itu terus menerus kayak itu ya. As-sufi min waktu. Ai kullu man tadahu tajalli waktu alaihi, setiap apa yang iqtadah memutuskan Allah akan dia tajalli itu waktu atasnya. Karena na'tu dzalika tajalli fa kullu man lam yaqta'il anfas bima talabu al-haqqu min kanat alaihi hasrah.
Fahariyun ayyanda ma'ala bawatiyah. Maka orang-orang sufi itu tidak ada yang menyesal itu atas luput waktunya yang ada. Karena yang tadi nyaman lawannya ketika mereka mengerjakan sesuatu itu yang paling nyaman lawan orang itu sufi. Jadi perbuatan yang telah lalu mereka tidak menyesali, atau perbuatan yang akan datang apalagi mereka tidak menyesali juga. Karena orang sufi itu ibnu waktihi. Apalagi bisa sali, nasi sudah jadi bubur. Memang kita masak nasi loh sudah jadi bubur, nah badan bisa sali. Pada buburnya itu dia lagi nanti makan. Wa inhasar inda indisar fil khazainiha walaktu illam taqtahu bima talhaq min kafataka an ta'ati bil maut. Waktu apabila tidak memutuskan akan dia dengan apa yang menuntut akan dia oleh Allah Ta'ala. Artinya waktu itu apabila kadang kita putus akan, ia akan memutuskan kita. Jadi kalau kita terbuai lawan waktu, kalau memperturunkan waktu, kita kena habis biasanya diputuskan waktu apa? Waktu yang memutuskan kita itu ya di kematian. Jadi waktu itu kita yang menyudahinya. Jadi putuskan waktu ini dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Kalau kita kadang memutuskannya, kayaknya kita habis. Kada sempat lagi mengerjakan taat. Kota anta anil taati bil mauti. Mana waktu itu memutuskan kita daripada itu taat bil mauti, yakni dengan mati. Al-waktu turun Saminun la maraddalah. Waktu itu seperti mutiara yang sangat mahal. La maraddalah, tidak ada yang menolak baginya. Wal mautu yaqta'u anna walid turar. Tetapi mati itu larang memutuskan dari kita ini akan mahalnya itu mutiara. Jadi waktu itu seperti mutiara, tapi mutiara yang larang itu akan tidak berharga apabila kita sudah mati. Qul ibna waqtika iyyaka an tutawilah. Jadilah kamu anak waktu engkau. Iyyaka an tutawilah fala turid ghaira ma yabruzuhu muqtadiru. Fala turid ghaira ma yabruzuhu muqtadiru. Asalnya aturannya muqtadiru dan di ajli syi'r. Jadi muqtadiri. Fasallim an mutada aklim falaysa lahu maraddun yamna'hu min sa'iril basyari. Maka serahkan olehmu an kunta, bahwasanya adalah engkau mempunyai akal, falaysa lahu, maka tidak ada baginya maraddun yang menolak, yang menegakkan dia daripada seluruh ini manusia. Paman yurid ghaira ma qaddarahu fa'ihu, barang siapa menghendaki selain apa yang Allah takdirkan, fawasfuhu al-jahlu yuqada anil athari. Barang siapa menolak selain apa yang Allah takdirkan akan dia, artinya kada percaya dengan takdir Allah, maka orang itu naranya jahil. Fawasfuhu, maka sifat orang itu jahlu, jahil, yuqada anil athari. Wa idza alimta anal waqta sifun qati'un sari'ul murur. Apabila kau tahu bahwasanya waktu itu seperti pedang yang memutus dan cepat berlalu, yufawitu nafa'isal a'mal, dan itu meluputkan akan nafa'isal a'mal, akan harus ini amal, wa saniyatil ahwal, dan wasaniyatil ahwal, dan yang baik-baik ini hal. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, berkata al-mu'allif radhiyallahu ta'ala, ihalatu kalman ala wujudil farad min qu'unati nafsi. Pengolahnya engkau beramal padahal ada waktu yang lapang, itu menunjukkan engkau ru'unati nafsi, karena kotornya nafsu engkau. Ihalatu kalamal,
ala wujudil faraq, pengolehnya engkau beramal padahal waktu engkau itu lapang daripada ru'unati nafsi, daripada kekotoran nafsu engkau. Jadi kalau kita ada waktu luang lalu beramal pengoleh, berarti nafsu kita kotor padahal waktu kita luang. Beramal pengoleh waktu kita lapang, maksudnya beramal pengoleh itu menunjukkan nafsu kita itu, hati kita itu kotor, itu nama halangi kita beribadat atau beramal. Al-abdu markazu al-jismani dari dunia. Hamba itu markasnya badannya di dunia ini. Jadi kita ini markas kita ini berada ini badan kita ini. Markas kita ini berada, tempat kita ini berada, yakni di dunia ini, yakni badan kita. Wa mahdidu ar-rohani, dan tempat bersatunya itu yakni rohani kita di akhirat, nanti di akhirat, yakni rohani kita. Wa mahdidu rohani, tempat bersatunya rohani itu fidaril akhirah, itu pada negeri akhirat. Jadi di badan kita ini ada dua, ada dunia yakni awal, ada akhirat yakni roh. Di awal kita nih, dunia itu awal kita, akhirat itu roh kita. Di awal kita nih, sudah di dunia ini sudah ada awak kita ini dunia, roh kita itu akhirat. Wal markazul jismani fani, dan markas badan kita ini binasa, hancur, nak dikubur, itu kena tinggal tulang. Ini kalau markas kita di dunia, awak kita ini hancur. Wa batin wa matalihu syatta, tapi tuntutannya macam-macam. Padahal ujian sini apa? Awak kita ini panjangan hancur. Wa mahdidur rohani baqi wa matali wahid. Sedangkan rohani kita itu ujian sini baqa. Jadi sifat rohani itu kadang pematian, sifat roh itu kadang pematian. Roh kita ini nah, ini kadang pematian, dia hidup terus menerus. Cuman ketika dia diambil Allah Ta'ala roh tadi, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang mau ucap inna lillahi itu, orang mengatakan roh itu kembali kepada Allah, karena inna lillahi, karena roh itu milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, ketika roh itu diambil lalu badan kita ini kada berfungsi, karena badan kita ini sudah seasalnya kada ada berfungsi apa-apa. Ini jadi kawa berfungsi karena ada itu roh. Jadi rohnya diambil lalu kembali badan kita ini kada berfungsi apa-apa. Nah, kita bisa berpandir, bisa bergerak, itu karena ada roh di dalam badan kita tadi. Itu apabila sudah diambil, badan kita ini dia sini hancur. Wal mahdidur rohani bakin wa matal wahid, dan roh itu tuntutannya satu ya, yakni menuju Allah. Jadi roh itu tuntutannya satu. Kalau badan tuntutannya macam-macam. Badan kita berbaju, berpakaian, makan, minum, bermotor. Itu kalau tuntutan badan macam-macam. Kalau tuntutan rohani ini, tuntutan roh itu cuma satu, ini apa? Allah. Jadi roh kita itu, makanan roh kita itu cuma dikit, dan tuntutannya cuma kepada Allah. Ya, gawean roh itu menuju Allah. Kada ada gawean yang lain. Roh itu punya kada pernah memikirkan urusan dunia. Karena roh itu kada ada bentuknya. Kalau badan kan ada fisiknya, lalu tuntutan macam-macam. Nah, banyu. Wal a'malu wa in kanat ajnasuha wa ta'addadat alwa'uha famila syai'in wahidun wallahu azza wa jalla. Amal itu ujian singgi sekalipun banyak jenisnya. Ada amal itu sholat, puasa, haji, zakat, misalnya umrah, bersedekah, infak, berhadiah, menolong orang, membantu orang. Jadi amal itu banyak jenisnya, bukan sebut ininya banyak.
wa ta'addadat anwa dan berbilang-bilang bagiannya si amal tadi. Tapi kembalinya kepada sesuatu yang satu, wallahu azza wa jalla, kembalinya yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah banyak tadi, berbilang-bilang tadi macamnya kembalinya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau nampak amal itu roh, maka pasti amal itu nyaman, karena nampak amal itu roh. Tapi kalau nampak amal itu nafsu, pasti uyuh. Kan kita bisa beramal misalnya hanya baca salat 7 kali misalnya, lalu menguap sunnah, karena nampak amalnya itu nafsu. Kalau nampak amal itu nafsu, lalu timbul kena pandulangan, lalu dulang. Bisa baca salawat, lalu timbul dulang. Bisa mengamalkan zikir, lalu timbul dulang. Kenapa jadi dulang? Karena nampak amal itu nafsu. Kan orang beramal itu baca itu ada dua, ada yang pakai nafsu, ada yang pakai roh. Ketika orang beramal itu pakai roh, nya beramal itu nyaman. Dulang itu kadang dulang. Dulang itu artinya pembosanan. Perjuangan kita ini jadi kata-kata dulang, ini bisa ada tahu. Nama itu jadi bahasa Indonesia. Dulang, arti dulang itu pembosanan. Ya dulang, apabila nafsu membaca Quran, kena dulang misalnya. Tempat baca, hari ini baca, seminggu perai. Kenapa jadi dulang? Karena nampak amalnya itu nafsunya. Kalau main HP, kenapa jadi kada dulang? Karena nambah amal dari barangkali rohnya, lalu kada dulang. Kada itu bang. Ada kalau dia main HP, mulai besokan sampai besokan. Ayo biar main HP gak itu. Mulai besokan sampai besokan. Mulai kayak orang makan 3 kali sehari, ini main HP 7 kali sehari. Malah pada makan lagi sampai makannya kan lebih bergairah. Kenapa? Karena main HP dari menunggu. Kenapa dia nggak ada tahunya? Menyinggung aja dia pada menyinggung. Langsung menyinggung itu kemana-mana kan. Ulun ada anak ulun ya, main HP nyoma kadang kalau barangkali sama anak pian juga sama. Dalam hal kita beda dulu kan, anak mestinya repot dulu HP, main HP-nya. Kita juga sudah mengajari dulu, karena kita kan kata repot, pindah ngalih pada anak kita jurungi HP, lalu nya kejantuan. Mbak kadang-kadang ada bebandiran tuh. Anaknya abahnya kenapa? Sama-sama main HP, sama-sama babicik, lalu kada bebandiran. Kita yang salah mendidik anaknya. Ada masalah sedikit HP dijulungi, jadi HP itu budaknya. Makanya jalan pintas supaya lebih repotnya. Akhirnya kejantuan, kita juga repot pulang. Orang anak tuh julungi HP, tapi jadul gitu kan. Oh, yang mudah nomor teleponan itu, jangan Android ini. Kalau Android ini mudah, coba HP yang jadul julungi, yang 3.000 itu. Ini nampak ada HP yang larang yang tukarkan pulangnya supaya ikannya dengan biar makanya memang YouTube ya misalnya. Wa in kasurat beramal wa in kasurat antina surat ada dan bahwa amal itu walaupun banyak jenisnya. Jadi amal itu banyak jenisnya, berbilang-bilang bagiannya. Maka kembalinya kepada sesuatu dan bahwa Allah azza wa jalla, dan itu kembalinya kepada Allah Ta'ala.
kembalinya kepada Allah Ta'ala. Jadi amal itu banyak, sedekah lah, zakat kah, naik haji kah, itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Wa idza talaba فإذا طلب هذا العلم الروحاني بالعمل بسنة وإيه سواء كان العمل بالأركان أو بالجنة فالواجب عليه إجابته وقطع دواء أشغاله الجسمانية. Maka apabila menuntut akan dia akan ini alam rohani, ketika rohani itu yang beramal dengan seluruh bagian-bagiannya, sama ada amalnya itu dengan anggota tubuh dan dengan hati, maka kewajiban atasnya ijabah itu memperkenalkan akan dia waqat dawa di ashqalihi, dan dia memutuskan pengakuan badannya. Fa in ajabal alam ruhani wa taraka ashqalal alam jismani fadzalika huwa al-qaisu al-fatinu bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa tanallahu alaihi biqawli innahum kanu yusari'una fil khawat. Wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaisu madana nafsah wa alima yadiba ba'dal maut wal ru'na hiya al-hamaqah. Orang cerdas, orang yang mengalahkan nafsunya dan ia beramal untuk menyongsong kematian. Arti ru'nah itu jadi hamaqah. Arti ru'nah itu artinya kebodohan. Ru'nah itu artinya kebodohan. Qala sallallahu fi syadril hadis wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa. Arti orang bodoh atau goblok itu orang yang mengikuti nafsunya akan hawanya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan ia bercita-cita atas Allah akan segala cita-cita. Wa min jumlati dzalika annahu munhabiqun fi aswali ad-dunyawiyah. Sama daripada yang demikian itu bahwasanya ia lamas fi aswali dunyawiyah, pada kesibukannya dunyawiyah. Artinya orang-orang hamaqah itu goblok, di atas daripada jahil. Ada jahil, ada hamqun. Kalau sudah tidak hamqun itu, kalau bahasa kita ini tambuk gitu. Tambuk itu lebih daripada bungol, kawanannya goblok, tambuk pada zaman tambuk itu kalau diapa-apain saya hampur tulang kalau tambuk tuh misalnya tambuk bahasa kita. Kalau bahasa Indonesianya ya belokon. Kalau bodoh masih biasa, tapi kalau belokon itu kelewatan bungol, lalu naranya belokon. Bodoh itu biasa, tapi kalau belokon sudah disambati orang goblok lu ya misalnya. Nah yaitu kelompoknya. Setengah daripada orang yang goblok, anda munhamikun bi asqali dunya, orang ini sibuk mengurusi urusan dunia. Kayak ada mati, pokoknya urusan dunia aja yang diurusnya. Kaifa wa kullu syughulin minna tatawalu minna azgalu kathiratun. Bagaimana setiap kesibukan daripadanya timbul daripada kesibukan yang banyak. Wa idza lam yalhaq an fatratihi wa yastaqidu min taqadi qablati fajadirun an tatula hasaratu wa tatawala alaihi mulahimatu dhulmatihi imma bi an yahtati al-mautu ala hini qablati aw yarkana ila dunya wa yansa qurban aqlati. Wal muwafiqu al-maimun min man istaqama fursat al-imhan wa qata ala ikil aswad wa badara dayama layali wa lam yalhahu an dhikrillahi malun wa la iyalun wa qama bibadatin ala kulli halin mardan aw sihatan faqran aw ghaniyan aw sayfan aw shita'an sabaran aw hadaran ila walidhalika min taqallubil ahwali falam yadri mata tabja'uhu qawasibul ajal wa tadhhiratul ahwal. Ya man yuridu khurujan min ma'alibihi ala ma tatlub mahalan laysa tudriku man hada ala dhaqfikal maqduri fati biha in syi'ta tabruk an syukurin fa adrakahu wa ruwa ru'unatu nafsi an tu'idaka bil amali wa tastabidda ila syahwati wal kasali
wa tulsi al-mar'a min sur'at al-ajali wa ya'tarisahu bidaka al-hammu wal malali itu jadi wal malali aturannya al-hammu wal malali di ajli syair menyesuaikan awal yang sur'at al-ajali. فإذا أقامك الحق بعبادتي واستحمك بعمل طاعتي ولم تتم عبوديتك إلا بتسليم له في أمر ربوبيته ولذلك قال المعلم رضي الله تعالى عنه والله أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.